Selamat pagi saudara-saudari yang di online dimanapun kalian berada, selamat pagi. Hari ini kita membahas kitab Hosea pasal keempat. Hari ini Pastor Jason yang menyampaikannya. Terlebih dahulu membahas pasal 1 sampai dengan 3. Di zaman yang kuat, Kerajaan Utara Raja Yerobeam II di zaman negaranya yang kuat. Tetapi akhlak masyarakat masa itu sangatlah merosot. Semua orang mereka meninggalkan Allah. Seperti dilihat, mereka sepertinya melayani Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Tetapi yang mereka sembah itu lembu tuangan yang namanya Tuhan. Seperti menggantungkan kepala kambing menjual daging anjing. Namanya benar, tetapi yang lainnya itu salah. Sehingga Allah membangkitkan Hosea. Allah memakai Hosea untuk berbicara di zaman itu. Orang yang sangat mencari Allah dan orang yang ternama. Bagaimana dia memperistrikan seorang perempuan sundal. Dan bagaimana dia menerima anak-anak dari anak-anaknya. Setelah memperistrikan, dia tak terpikir kembali perempuan itu kembali bersundal dan melahirkan anak bersama laki-laki lain. Bagaimana ini? Hosea terus menjaga dia. Akhirnya perempuan sundal itu melarikan diri dan menjualkan diri. Dia sebelumnya telah melarikan diri dengan laki-laki lain, kemudian tak ada jalan lain menjualkan diri sebagai pelacur. Kembali Hosea menebus dia kembali. Dengan demikianlah Hosea menyatakan bagaimana perasaan Allah. Puji syukur Tuhan. Allah memakai Hosea. Hosea bisa jadi Allah yang baiklah. Saya terus untuk menyelesaikan perkara Israel ini. Dan sampai di pasal yang ini keempat. Sebelumnya saya memberi tema Hai Imam, Allah meminta pertanggungjawabmu. Sebelumnya saya berpikir demikian, tetapi pada saat membaca saya tambahkan 3 kata lagi, Hai gereja. Jadi tema Hai para imam, hai gereja, Allah meminta pertanggungjawabanmu. Untuk menyelesaikan kejahatan, para imam dan semua orang ada bagiannya. Baik pengaruh dari imam yang mempengaruhi masyarakat, baik itu para bupati yang memimpin sampai pada masyarakat, semuanya pasti ada masalahnya. Tetapi dalam menyelesaikan segala perkara ini, Allah lebih lagi terhadap para imam. Dan sekelompok para imam ini ada kespesialan. Para imam ini bukan yang sungguh-sungguh yang dipakai oleh Allah. Kerajaan Utara, dia sembarangan mencari orang-orang untuk menjadi imam. Seperti mereka di situ bekerja untuk mereka. Baik identitas mereka atau jabatan mereka ada banyak masalah. Jadi Allah berkata untuk mempersembahkan persembahan di Yerusalem. Tetapi Yerobeam berkata itu terlalu menyusahkan. Kita di Betel itu sudah cukup. Dan juga dia mengubah hari raya.
Dan dari awal hingga akhir semuanya diubah oleh Yerobeam. Dan pasal hari ini yang diutamakan menerangkan bagi para imam. Para imam ini bukan keturunan dari Harun. Dan mereka mempunyai jabatan sebagai status sebagai imam yang mempengaruhi kerajaan utara. Jadi Allah menuntut pertanggungjawaban para imam ini. Dan bagi kita, bagaimana kita harus berpegang pada semangatnya, yaitu imam palsu yang mempengaruhi seluruh masyarakat sampai kita sekarang dikatakan, yaitu gereja yang mempengaruhi seluruh semua masyarakat. Ya, memang kalau gereja bermasalah, para pastoral bermasalah itu pasti disusul-susul sampai pada pastor senior. Dan terus disusul sampai ke atas. Sampai pada di gereja induk. Jadi kita semuanya ada sangkutannya. Ayat 1 sampai dengan 3. Manusia berdosa, bumi dikutuk. Ayat pertama, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Di sini Allah sendiri berfirman kepada orang Israel dan berbicara. Kita ingat di pasal kedua, Allah membangkitkan generasi kedua untuk berdebat dengan ibu mereka. Sampai di pasal ini Allah sendiri berfirman. Sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih setia, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Tidak ada orang yang mengenal Allah di negeri ini. Di pasal pertama kita ingat bahwa Allah kita sebagai istrinya, mengambil kita sebagai istrinya. Allah dengan kasih setianya ini adalah yang Allah kerjakan nanti. Tetapi di sini tidak ada orang yang mengenal Allah. Tetapi kata ada. Yang aku sembah itu Tuhan. Tadi dikatakan, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Yang kamu sembah itu apa? Di 10 perintah kan sudah dikatakan jangan membuat berhala, tetapi bukankah lembu tuangan itu berhala? Mengapa kamu bersumpah palsu? Bukankah kamu telah menghujat nama Tuhan? Kamu berbohong. Mengapa membunuh? Bukankah jangan membunuh? Mengapa kamu mencuri? Bukankah jangan mencuri? Jangan berzina. 10 dari 10 perintah ini semuanya telah kau langgar. Bagaimana kamu mengenal bagaimana engkau bicara kalau engkau mengenal Allah? Dan mengapa engkau berkata, aku menyembah Tuhan? Apa yang kamu sembah sesungguhnya? Sesungguhnya seluruh negeri itu selain nama Tuhan yang lainnya itu adalah palsu. Ini membuat orang gelisah.
Saya penuh dengan curiga. Apakah sungguh-sungguh dia tahu akan Allah? Ada kemungkinan rakyat tidak tahu. Tetapi para imam ini bagaimana mungkin dia tidak tahu? Sekelompok imam ini mereka sangat jelas. Mereka adalah para imam Lewi yang di sebelah utara yang telah diusir ke sebelah selatan. Telah pergi ke selatan. Ada yang baru, mereka menjadi imam bagi para rakyat. Mereka kalau tidak membaca 10 perintah Tuhan itu sangat sulit untuk dipercaya. Jadi mereka tahu tetapi sengaja berbuat salah. Tahu dia menggantungkan kepala kambing tetapi menjual daging anjing. Dia tahu melayani Allah tetapi yang Allah perintahkan tidak dikerjakan. Sehingga ini meliputi seluruh kerajaan utara Israel. Ya, mereka memang melayani Tuhan, tetapi itu adalah palsu, satu kepalsuan. Baik pelayanan dan persembahan, semuanya adalah yang palsu. Selain nama Tuhan ini, yang lainnya tidaklah yang disukai oleh Allah. Demikianlah keadaan kerajaan utara. Maka dikatakan di ayat ketiga, sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Sulit bagi kita pikirkan, manusia berdosa, binatang-binatang di udara pun terpengaruh. Manusia berdosa, ikan-ikan di laut pun terpengaruh mati lenyap. Inilah harga dari manusia, kuasa dari manusia, dan pengaruh dari manusia yang mengakibatkan akibat yang demikian. Dikatakan perubahan cuaca, lebih dalam lagi dikatakan kita di tempat kerja kita akan lebih lagi merana. Jangan terlebih dahulu katakan hari kiamat. Sekarang perubahan iklim sangatlah menakutkan. Dibandingkan dengan dulu, sekarang keadaan yang sekarang dalam tempat kerja pun sangatlah sulit. Kemarin ada bank di Amerika yang bangkrut. Dulunya ada beberapa juga. Sulit kita pikirkan dulu di Bank Swiss bursanya jadi tak berharga. Jadi bank bisa bangkrut, bursa pun bisa tak berharga. Jadi kosong semua. Uang yang telah disimpan bertahun-tahun, bursanya dibeli seperti beli satu kupon, akhirnya semuanya itu tidak berharga karena bumi dikutuk, karena keadaan manusia. Ini adalah keadaan manusia yang berdosa. Manusia berdosa karena diawali dari para imam. Manusia berdosa karena para imam yang mengepalainya. Ayat keempat,
hanya jangan ada orang yang mengadu dan jangan ada orang yang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku, hai Pak Imam. Ya baiklah, siapa-siapa itu yang bersalah, pasti dia yang menjadi perkara. Allah pun berkata, ya, janganlah saling menyalahkan. Segala sesuatu perkara masalah ada di para imam, di dalam penghakiman Allah. Allah terlebih dahulu menuntut para pemimpin, dari para tua-tua dimulai. Seperti yang dikatakan di kitab Yehezkiel. Jadi manusia berdosa karena diawali oleh para imam, maka Allah akan menuntut para imam terlebih dahulu. Allah meminta pertanggungan para imam dan juga meminta pertanggungjawaban dari gereja. Karena gereja adalah imam Allah. Para imam dan gereja sampai di sini ada seperti yang sampai mereka dalam keadaan ayat kelima, engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga Nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Ibu boleh dikatakan dia adalah pemulamu dan pelindunganmu. Imam kehilangan pelindungan. Ayat ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Imam kehilangan jabatan. Kamu melupakan pengajaran Allah, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kamu akan kehilangan anak-anakmu. Mengapa dikatakan akan melupakan anak-anak? Yaitu Allah ingin para imam sangat menghargai akan firman Allah. Yaitu untuk seperti seorang anak terus untuk dibaca. Pada saat para imam tidak melihat lagi hukum Taurat, maka Allah, kalau kamu tidak lagi melihat hukum Taurat, maka aku akan menjadikan kamu seperti melupakan anak-anakmu. Hukum Tauratmu telah kau buang di samping, maka anak-anak pun akan dibuang di samping. Maka para imam makin banyak, bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Para imam kerajaan utara, apa yang mereka lakukan? Ada sebagian mereka merasa dirinya melayani Allah, menolong orang dalam penyembahan pada Allah. Dan membantu perkara agar berjalan lancar. Tetapi sesungguhnya mereka membuat orang meninggalkan Tuhan. Dan bagi orang di Dan dan Betel, mereka tidak ke Yerusalem. Jadi mereka sampai di sini, mereka sampai di Betel atau di Dan, mereka tidak lagi pergi ke Yerusalem. Jadi pada mereka di Dan di Betel, yang mereka sembah itu adalah ajaran yang palsu. Yang mereka lihat itu lembu tuangan. Yang mereka lihat itu adalah ada kuil perjinaan. Jadi membuat mereka meninggalkan
Tuhan. Tetapi di situ tertulis kamu harus menyembah Tuhan. Bagaimana imam bertambah banyak? Karena para imam juga digaji, dibayar oleh pemerintah. Jadi pekerjaan dengan lebih banyak lagi menyewa para imam untuk melayani. Maka di sini dikatakan makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepada Allah. Di dalam pelayanan sangat di perjanjian lama sangat perlu akan Pak Imam. Mereka seperti satu pekerjaan yang mulia, tetapi di sini mereka ditukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Mempersembahkan korban persembahan itu tidak boleh dimakan, karena seluruhnya harus dibakar. Tetapi korban penebus dosa dan korban syukuran, para imam boleh memakannya. Korban syukuran juga para umat pun boleh makan. Tapi di sini menjadi satu keadaan yang aneh. Mengapa para imam mendapat rezeki dari dosa umat? Karena mereka mempersembahkan persembahan, mereka juga ada daging untuk dimakan. Jadi demikian. Bagaimana merenungkan masalah ini? Seharusnya berkata, orang yang mempersembahkan korban bersyukuran itu banyak orang bersyukur sehingga dagingnya tidak habis dimakan. Bukannya demikian. Kalau mau berpikir tentang ini, tapi bukan seperti sekarang. Aku berkata, kamu makin orang berdosa, makin banyak orang berdosa, daging yang aku makan lebih banyak. Bukan demikian. Di sini karena harus menyatakan aku bersalah kepada Allah, bersalah pada manusia, dan sehingga mempersembahkan persembahan ini. Seharusnya imam memimpin orang-orang untuk kembali kepada Tuhan, berpegang pada kebenaran, menolong mereka agar meninggalkan dosa-dosa ini. Tapi semuanya ini terbalik. Semakin banyak berdosa, semakin banyak daging yang bisa dimakan. Ayat ke-8. Ayat ke-9. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Allah akan menyelesaikan para imam dalam penghakiman. Ayat 10-11. Manusia berzina karena ini dibawa oleh para imam. Pengaruh dari para imam. Ayat ke-10. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Apa yang mereka cari, yaitu kenikmatan kedagingan mereka. Kenikmatan kedagingan, keperluan kedagingan mereka. Yaitu minum anggur agar tubuh mereka merasa nikmat. Kemudian mereka di situ berzina untuk memuaskan
keinginan seks mereka, seluruh dalam keadaan keinginan kedagingan mereka, semua persundalan. Ayat 12. Umatku bertanya kepada pohonnya dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perjinaan menyesatkan mereka dan mereka berzina meninggalkan Allah mereka. Dan juga di ayat ke-13 mereka yang di bawah, itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu perempuanmu sekalipun mereka berzina. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat tidak berpengertian akan diruntuh. Allah datang di sini. Allah berkata terlebih dahulu tidak menyelesaikan umat, tetapi terlebih dahulu menyelesaikan para imam. Jadi sesungguhnya permasalahan masyarakat bisa dipertanggungjawabkan kepada para imam. Dulu demikian, sekarang pun demikian. Segala perkara bisa dicari di gereja. Ya demikian. Ini adalah pengaruh dari gereja. Jadi kita terhadap Hong Kong, terhadap negara-negara, permasalahan negara, di dalam gereja pun bisa kita dapati. Kalau lebih dikatakan lebih dalam lagi, di dalam gereja segala perkara bisa dijumpai di para staf gereja. Perbedaannya di mana? Bagi di masyarakat seluruhnya bisa diperlihatkan. Dan dilakukan. Dan di gereja atau di dalam staf gereja ada kemungkinan mereka tidak melakukannya, tetapi dilakukannya dalam pikiran mereka. Aku tidak melakukannya. Memang benar kamu tidak berani melakukannya, tetapi kamu terus memikirkannya. Kamu cuma tidak ada kesempatan untuk memikirkannya. Dan juga berkata kepada Yesus, bagi Yesus semua ini adalah sama. Seperti melihat perempuan dengan mata dengan penuh birahi, dia telah berzina. Jadi permasalahan masyarakat bisa dicari di gereja, bisa dikejar, bisa dipertanggungjawabkan, minta pertanggungjawabkan di gereja. Dan di para staf gereja pun, rekan gereja pun bisa dicari akarnya. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Mohon Tuhan agar kita mengerti akan hatinya, akan kehendaknya. Merasa Allah di salah satu sudut dia terhadap orang-orang tidak berdaya, harus terjadi demikian terhadap seseorang, seperti terus menyelesaikan masalah manusia, menyelesaikan akhirnya Israel pun runtuh. Diselesaikan akhirnya Yehuda pun runtuh dan mengalami waktu diam 400 tahun.
seperti dikatakan di pasal keempat, tidak ada masa effort dan terafim. Sampai Yesus datang 2000 tahun, masalah manusia sangatlah sulit diselesaikan. Seperti telah menentukan Tuhan terhadap kita, tidak ada jalan keluar. Tetapi kita jangan menyombongkan diri. Sebab kita tidak tahu bagaimana Allah akhirnya akan menyelesaikannya. Seperti di kitab Ibrani, Allah itu adalah nyala api. Allah itu adalah nyala api. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya, mari kita bangkit bersama. Tuhan Yesus, kami seluruhnya percaya akan Engkau dan menyembah Engkau. Engkau adalah Raja kami. 谁都归于你。Segala kemuliaan puji syukur kami kepada Engkau. Engkau selamanya di atas tahta-Mu. Engkau Raja yang dulu, sekarang, dan selamanya, Allah yang Maha Kuasa. Engkau Allah yang mulia, kami menyembah Engkau. Allah, Engkau kudus. Engkau Allah yang kudus. 1
Saudara semua, mari kita bersama berdoa, kita memujikan Allah kita. Kita dengan sesungguh hati kita memuji Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan alam semesta alam, Engkaulah menjadi Raja di atas bumi ini. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus. Karena Engkau kudus sehingga kami pun kudus. Tuhan, kami memuji Engkau, kami memuji kemuliaan-Mu, memuji akan kemuliaan-Mu. Haleluya. Engkau Tuhan yang Allah yang maha tinggi. Segala sesuatu adalah kepunyaan Engkau. Engkau yang berkuasa atas segala alam semesta ini. Tuhan, Engkau sungguh Allah yang maha pengasih. Engkau mengasihi umat-Mu. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara semua, kita semua adalah imam yang dipilih oleh Allah. Baik kamu ketua sel, baik kamu imam keluarga, imam tempat kerjamu, atau kamu orang Kristen. Kita bersama, kita berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih aku dan menuntun aku dalam rencana dalam hidupku. Mari kita bersyukur dan terima kasih pada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau memilih aku menjadi umat-Mu, menjadi imam. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami setiap orang. Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Engkau memilih aku sebagai pastor di gereja. Terima kasih Engkau memberi aku mengerti akan hukum-Mu dan belajar untuk takut akan Engkau. Tuhan, mohon Engkau tolong aku agar terhadap tanggung jawabku terhadap bumi ini, terhadap masyarakat, terhadap gereja, aku bisa mempertanggungjawabkan jawabanku yang harus aku tanggung. Tuhan, Engkau memberikan aku jabatan yang berharga bagi kami. Tuhan, kami berterima kasih. Kami berdiri di hadapan-Mu untuk melayani Engkau. Dan Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Engkau memberikan jabatan yang sangat berharga bagi kami dan memanggil kami. Engkau berikan kami terhormat. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami setiap orang punya panggilan, baik kami di rumah, di sel group, di gereja, di tempat kerja. Ya Tuhan, kami punya panggilan ini dan rencana ini Tuhan. Hari ini Tuhan, kami memastikan bahwa kami adalah imam-Mu. Kami adalah imam yang kudus. Gereja adalah imam yang kudus. Kami orang-orang yang Engkau panggil bersama yang Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih. Tuhan, hidup kami sesungguhnya tidak layak, tetapi
Engkau tidak memandang kami hina. Engkau memberi hidup kami dalam hidup kami mengalami terobosan, dan Engkau menyembuhkan hidup kami sehingga Engkau membawa kami kepada rencana-Mu. Tuhan, berterima kasih. Engkau membawa kami menjadi orang lebih baik di Hong Kong, di Singapura, dan di dalam negara-negara bangsa-bangsa aku ada bagiannya. Terima kasih akan tuntunan Roh Kudus yang terus menuntun aku terus maju ke depan. Semua karena anugerah-Mu. Tuhan, aku berterima kasih. Aku berterima kasih. Selama aku masih bernafas, Tuhan, aku mau kembali kepada Engkau seluruhnya, mengikuti Engkau. Dan Tuhan, terhadap panggilan-Mu Tuhan dalam hidup aku mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berterima kasih, kita semua orang adalah imamnya dipilih Tuhan. Baik kita di rumah, di tempat kerja, di cell group. Kita setiap orang adalah imam. Hari ini firman Tuhan beritahukan, kita harus menurunkan firman Tuhan bagi orang di sekitar kita. Adakah kita menggunakan jabatan kita pada keluarga kita? Kita terlebih dahulu mohon Roh Kudus. Kita perlu terang Roh Kudus. Karena Tuhan memberi di sekitar kita banyak sekali domba-dombanya. Kita sebagai imam, kita mohon Roh Kudus, terang-Mu menerangi kami. Tuhan, kami perlu terang-Mu, karena Kamu setiap siang malam kami bekerja apa yang kami kerjakan. Tetapi Tuhan, mungkin kami juga masuk dalam kegelapan. Kami tidak membawa firman-Mu, kebenaran-Mu pada keluarga kami, pada di tempat kerja kami, di sel grup kami. Mohon Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Mohon terang-Mu menerangi kami. Kami tidak mau dalam kegelapan. Aku tidak mau seperti orang-orang Lewi di zaman dahulu, yang mereka kerjakan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia mengira melayani Tuhan. Dia mengira dengan melayani lembu tuangan seperti melayani Engkau. Tuhan, mohon Engkau berbelas kasihan pada kami. Terangilah kami agar kami tahu semua sesungguhnya itu akan kebenaran-Mu, dan bagaimana kami bisa berjalan, dan bagaimana kami bisa meneruskan kebenaran-Mu Tuhan, dan bisa mempengaruhi kehidupan dan orang-orang di sekitar kami. Mohon Roh Kudus untuk menerangi kami. Roh Kudus, mohon Engkau terangi kami. Tuhan, kami tidak mau disibuki oleh pekerjaan kami sehari-hari sehingga kami tidak tahu, tanpa kami sadari kami telah masuk dalam kegelapan. Mohon Roh Kudus, Engkau terangilah kami. Kami perlu akan terang-Mu menerangi kami. Syara-bara-bara. Perlu terang-Mu ya Tuhan, agar kami tahu kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Syara-bara-bara-bara-bara-bara. Roh Kudus, terangilah kami. Pada saat Roh Kudus menerangi-Mu, kamu mengaku dosalah dan bertobatlah. Dimulai dari yang baru, dimulai dari jabatanmu sebagai iman, menggenapi segala rancangan Tuhan dalam hidupmu. Come Holy Spirit, we need you. Datang Roh Kudus, Engkau yang ku perlu. Datang Roh Kudus, Engkau yang ku perlu. Siapa kata-kata.
Datang Roh Kudus penuhiku. Datang Roh Kudus penuhiku. Bukalah hatimu. Bukalah telingamu mengarah kepada Roh Kudus untuk mau mendengar, mau berubah. Beri aku kesempatan. Beri aku kesempatan untuk berubah ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang di hadapan-Mu mengaku kesalahanku. Tuhan, aku takut akan Engkau. Aku dalam melayani Engkau, ada kalanya kebanyakan akan adalah pikiran sendiri, tidak sungguh-sungguh mencari Engkau. Dengan emosi kami melayani Engkau, tidak berkonek dengan Engkau, tidak mengharapkan pada Engkau, tidak mencari kehendak Engkau, tidak mencari keinginan-Mu ya Tuhan. Saya mengira saya telah berkorban begitu banyak, tetapi ya Tuhan, aku tidak mengutamakan Engkau. Mohon Engkau mengampunin aku. Mohon Engkau mengampunin aku. Ya Bapa. Ya Tuhan. Siapa yang bisa sanggup berdiri di hadapan-Mu? Tuhan, ampunilah kami sebagai orang, sebagai imam. Bahkan kami berdosa kepada Engkau. Kami tidak menghentikan. Kami tahu akan 10 perintah, tetapi kami tetap berdosa. Dalam pelayanan kami, penyembahan kami, semua adalah palsu. Tuhan, kami bersalah kepada Engkau. Ampunilah kami. Ampunilah kami sebagai imam, tidak menjadi kepala, tidak menjadi contoh, yang memimpin malah berbuat dosa, sehingga gereja kehilangan perlindungan, bahkan kehilangan generasi kami berikutnya. Tuhan, ampunilah kami, kami bersalah kepada Engkau. Mohon Engkau mengampuni kami. Ya Tuhan, apakah ini memang kebodohan kami atau kami dengan sengaja? Tuhan, kami menganggap rendah akan anugerah-Mu. Tuhan, kami tidak merangkul pada panggilan-Mu. Tuhan Yesus, dalam hidup kami banyak kehendak-Mu dalam hidup kami, tetapi Tuhan, kami merangkul dunia ini. Kami sebagai orang lebih mata kami, pikiran kami
tertuju pada dunia. Dan cara pikiran kami sangat berbeda dengan Engkau. Yang kami cari, yang kami kejar dengan orang dunia tiada bedanya. Tuhan Yesus, mohon Engkau mengampuni kami. Ampunilah kami. Ampunilah kami. Tidak selalu memperbaharui kehidupan kami. Kami tidak merangkul jabatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami tidak selalu dalam firman-Mu. Kami tidak merangkul berpegang pada firman-Mu. Seperti kami pun, kalau kami dikit waktu untuk membaca firman-Mu, Tuhan Yesus, kalau tidak diminta kami pun tidak datang renungan pagi. Mohon ampunilah kami ya Tuhan. Mohon mengampuni kami terhadap firman-Mu. Kami meremehkan firman-Mu. Tuhan, mohon Engkau mengubah hidup kami. Beri kami kekuatan, beri kami anugerah untuk bertobat, agar kami sekali lagi berdiri Tuhan, agar sendiri kami mampu, agar kami sendiri bangkit. Tuhan Yesus, kami perlu akan anugerah-Mu. Mohon belas kasihan-Mu ada di dalam kami. Bukan karena layak kami terhadap panggilan-Mu, Tuhan. Tuhan, ini karena kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, berilah kesempatan ini kembali kepada kami, Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu Engkau pun Tuhan, ampunilah kami akan kepalsuan hidup kami. Tuhan, kami sungguh-sungguh ingin ada hubungan yang benar dengan Engkau. Tuhan, beri kami untuk kesempatan berubah, Tuhan. Beri kami kesempatan kembali untuk takut akan Engkau. Bukan karena kebodohan kami menjadikan kami memanjakan diri. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Agar kami sungguh-sungguh di dalam firman-Mu. Kami tidak mau suam-suam kuku terhadap panggilan Engkau. Tuhan, tolonglah kami. Kami mengasihi Engkau dengan sekuat hati, sepenuh jiwa kami. Kami mau firman-Mu berharga di dalam hidup kami. Tolonglah kami agar hidup kami juga bisa mempengaruhi orang di sekitar kami, sehingga mereka pun akan kembali kepada Engkau, Tuhan. Tuhan, ampunilah ketidakberdayaan kami, ketidaksanggupan kami. Mohon Engkau ampuni kami. Berilah kami semangat untuk mengasihi Engkau, untuk mengasihi Engkau lebih dalam lagi, agar seluruhnya hidup kami untuk mengasihi Engkau. Tuhan, berilah kami hati untuk mengasihi-Mu ya Tuhan, agar kami sungguh bisa menghidupkan jabatan kami sebagai imam, dan juga bisa memberitakan kabar Injil-Mu bagi orang-orang dunia ini, Tuhan. Kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, tolonglah kami. Kami dengan diri kami sendiri, kami tidak mampu, kami tidak sanggup. Tetapi hanya Engkau ya Tuhan, tolonglah kami. Saudara semua, marilah kita berseru kepada Tuhan Allah kita. Kita perlu akan pertolongannya. Mohon api Roh Kudus
membakar semangat kita. Mari kita berseru kepada Tuhan Allah kita. Kita berseru pada Tuhan Allah kita. Tuhan, kami mau menjadi orang yang takut akan Engkau. Tuhan, kami mau menghentikan keserakahan kami. Ya Tuhan, kami perlu akan Engkau. Mohon Roh Kudus, tolonglah kami. Bakarlah semangat kami. Holy Spirit, tolonglah kami. Aku berpegang pada janji-Mu. Terus percaya kepada Engkau. Berilah anugerah-Mu kepada gereja-Mu ya Tuhan. Saudara semua, mari kita mengambil keputusan dalam Tuhan. Dan doa kita dengan langkah profetik yang di arena kita maju ke depan. Kita dalam roh yang di online. Ya Tuhan, Engkau yang pilih, yang mengambil keputusan. Ini adalah seruan. Mohon Tuhan untuk menolong kita, mendengar aku. Kalau kita berdoa, mari kita mengambil keputusan. Mohon Tuhan untuk menolong, mendengar doa kita. Mohon Tuhan mendengar doaku. Ya Tuhan, kami adalah imam yang kudus kerajaan. Tuhan, lepaskanlah kami dari kegelapan. Tolonglah hidup kami kembali kepada Engkau, agar nafas kehidupan ini, agar kami bisa masuk dan kami sungguh-sungguh menjadi imam pilihan-Mu, dan juga kepada jabatan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, inilah doa kami. Agar aku menjadi alat pilihan-Mu. Jadikanlah aku bejana-Mu.
dengan kuasa-Mu. Penuhi aku dengan kasih-Mu. Aku mau memberitakan kasih Tuhan agar dunia ini lebih indah. Aku ingin pejamkan mata kalian. Di sini kita setiap orang adalah imam. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Hai imam, hai gereja. Tuhan mau meminta pertanggungjawaban-Mu. Tapi Tuhan, pada saat Engkau meminta pertanggungjawaban kami, siapakah di antara kami yang bisa sanggup berdiri di hadapan Engkau? Hai para imam, kita jangan lagi menggantungkan kepala kambing menjual daging anjing. Kita jangan lagi punya ajaran kepada Tuhan, tetapi kita tidak ada hubungan dengan Tuhan. Kita melakukan sesuatu hanya seadanya saja. Tuhan, pada saat Engkau meminta pertanggungjawaban pada kami, kami tidak sanggup untuk berdiri di hadapan Engkau. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, kami tidak mau di gereja satu orang, di rumah satu orang. Kami mau integrasi. Tuhan, kami mau orang rumah kami merasakan kasih kami, bukan ketentuan kami, keegoisan kami. Ya Tuhan, kami rela untuk mau berubah. Dari kami mulai untuk berubah. Tuhan, kami setiap orang para imam harus bangkit di hadapan Engkau untuk mau berubah. Tuhan, ini adalah janji kami kepada Engkau. Saudara semua, ikutilah doaku. Tuhan Yesus yang terkasih, mohon Engkau mengampuni kami. Pada saat Engkau meminta pertanggungjawaban kami, kami tidak ada yang sanggup untuk berdiri di hadapan Engkau. Tetapi Tuhan, Engkau menolong kami untuk menghidupkan kenyataan Engkau. Buanglah segala kebodohan, keegoisan kami, kebutaan kami, agar kami seperti bejana-Mu yang berharga bagi-Mu, menghidupkan rupa-Mu. Tuhan, kami adalah imam yang kudus, kami ada kerajaan yang kudus, kami adalah umat Allah. Mohon Engkau menolong kami di bumi hidup, menghidupkan kenyataan Engkau keluar dalam satu. Dalam nama Tuhan Yesus menyatakan, di zaman yang berbelok ini, ya, kami mau menjadi kepala mengikuti Engkau, mau membawa orang-orang untuk percaya akan Engkau. Tuhan, mohon Engkau menolong kami. Tanda tangan terima berkat, saudara semua. Tuhan, tadi yang kami janjikan terhadap Engkau, yang datang dari Engkau, jamahan dari Engkau. Tuhan, kami mau menjadi kepala untuk bertobat. Kami sebagai kepala Imam Lewi, kami mau menjadi kepala untuk kembali pada Engkau. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Roh Kudus memateraikan di dalam hidupmu, dimanapun kamu berada, membawakan damai sejahtera, membawa kasih, membawa kehangatan, dan kata-kata yang Engkau keluarkan penuh dengan kelembutan, kejujuran, dan dimanapun kamu berada menunjukkan akan sifat-sifat Allah dan hubunganmu dengan sesama, dengan Tuhanmu dengan baik. Dan karena kamu, orang-orang juga mengikuti Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.